Nabi Adam alaihi salam sesudah diturunkan dari surga, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah, menerima amanah dari Allah. Padahal dalam riwayat bumi ketika ditawari untuk memegang amanah tersebut, bumi menolak, tidak mampu. Langit menolak, gunung menolak. Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, bumi beserta keluasannya, gunung beserta kekuatannya, ketika engkau tawari amanah untuk mengemban amanah, mereka menolak. Sedangkan engkau menyuruh aku mengemban amanah, sementara aku ini lemah. Bumi menolak, langit menolak, gunung menolak. Lalu Allah Ta'ala menjawab kepada Nabi Adam, alhamlu minka wal quwwatu minni. Yang menyandang engkau ya Tuhan, dan kekuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Berkata pengarang, perbuat amsal oleh arifin billah karena menghampirkan kepada paham tiada pada hakikatnya, seperti laut dan ombak dan buih, sekaliannya itu mazhar air, tiada yang mewujud pada hakikatnya melainkan air jua. Sampai situ kah? Maka pahamkan olehmu akan amsal ini, akan percontohan tadi, kiasan bahwa laut, ombak, buih itu namanya berbeda, tapi sebenarnya mazhar daripada air. Laut iya air jua, ombak air jua, buih air jua. Nah, sama halnya alam semesta ini, tiada yang mewujud pada hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alam semesta ini didahului atau diapit di antara dua Adam, maka dihukumkan Adam juga. Adam itu artinya tiada. Alam semesta ini sebelumnya tiada, kemudian ada, kemudian kembali kepada tiada. Nah, alam semesta ini ada, namun diapit oleh dua tiada, maka hakikatnya alam ini tiada. Adapun alam semesta ada, itu cuma mazhar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung mazhar Allah ta'ala, langit mazhar Allah ta'ala, bulan mazhar Allah ta'ala, kenampakan daripada Allah ta'ala. Di bulan kita melihat kekuasaannya, melihat kudratnya, iradatnya, jamalnya, jalalnya, di alam semesta yang kita lihat ini. Maka pahamkan olehmu akan amsal ini, seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala itu meliputi wujudnya pada segala alam ini. Jadi alam ini mazhar, kenampakan. Dan alam sekaliannya fana pada wujud Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in muhit. Artinya bermula Allah Ta'ala itu meliputi ia bagi tiap-tiap sesuatu. Meliputi
Bagi tiap-tiap sesuatu di situ ada kekuasaan Allah, kudratnya. Setiap sesuatu itu ada ilmu Allah, diketahui oleh Allah. Sekecil apapun bentuknya, tersembunyi apapun tempatnya, ada ilmu Allah di situ. Ada sama basarnya Allah. Allah melihat, Allah mendengar. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui khainatal a'yun. Jadi Allah meliputi bagi tiap-tiap sesuatu. Dan murad atau maksud dengan meliputi itu dengan zatnya yang melazimkan baginya sifat. Zat yang melazimkan baginya sifat. Kalau sifat dengan zat tidak berpisah. Jadi ketika kita melihat di situ ada kudrat Allah Ta'ala, berarti sebenarnya kudrat Allah Ta'ala tidak berpisah dengan zatnya. Kalau di situ kita melihat ilmu Allah Ta'ala, ilmu itu kada berpisah dengan zat Allah. Kalau di situ kita mengetahui basar samanya Allah Ta'ala, jamalnya Allah, jalalnya Allah, segala sifat Allah itu tidak berpisah dengan zat. Ketika kita melihat sifat Allah Ta'ala, ketika kita melihat Allah Ta'ala, dan sifat itu meliputi sekalian alam, maka berarti zatnya pun meliputi sekalian alam. Meliputi itu dengan zatnya yang melazimkan baginya sifat. Zat dengan sifat kada mau berpisah. Ini semalam tisu, zatnya tisu, sifatnya lembut, sifatnya putih, berpisahlah dengan zatnya, kada berpisah. Ketika kita melihat ini adalah kekuasaan Allah, sifat kudratnya Allah, melihat ke sana lagi kudratnya Allah, itu Ar-Rahmannya Allah, itu Ar-Rahimnya Allah, itu Al-Maliknya Allah, Al-Qudusnya Allah. Namakan nama dengan zat kada berpisah, sifat dengan zat tidak berpisah juga. Ketika sifat Allah meliputi sekalian alam, maka zatnya meliputi sekalian alam. Lalu alam semesta ini adalah mazhar daripada Allah Ta'ala, kenampakan daripada Allah Ta'ala. Umbak itu mazhar daripada air, buih mazhar daripada air, gelombang mazhar daripada air, ngarannya aja berbeda. Yang melazimkan baginya sifat karena Allah itu nama bagi zat yang wajibul wujud, yang mempunyai segala sifat kepujian dan kesempurnaan. Hujan hari, hujan itu termasuk sifat atau keperkasaan Allah, sifat kaharnya Allah, maha memaksanya Allah. Siapa kau menangkis kalau hendak hujan, ada kau ditangkis-tangkis. Kahar itu artinya maha memaksa, maha menundukkan. Panas hari, siapa kawa menghalangi matahari? Berarti ini kaharnya Allah Ta'ala. Walhasil setiap apapun yang kita lihat di alam semesta ini menunjukkan kepada Allah. Makanya minggu telah lewat dijelaskan bahwa Allah berfirman, walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fasamma wajhullah.
Bagi Allah barat dan timur, maka barang di mana engkau hadapkan wajah kamu, di situ ada Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Artinya bagi Allah Ta'ala jua masyriq, barat artinya, masyriq timur, dan maghrib barat. Maka barang di mana jua kamu berhadap, maka adalah wujud Allah Ta'ala. Yakni barang di mana engkau hadapkan akan mukamu atau hatimu atau akalmu, adalah di sana Allah Ta'ala. Akal kita berpikir ini, wajah kita hadapkan ke sini, hati kita hadapkan ke manapun, di situ ada Allah Ta'ala. Kenapa? Bikulli syai'in muhit. Allah maha meliputi dengan tiap-tiap sesuatu tadi. Nah, di sana ada Allah zat yang wajibul wujud. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan yaitu Allah Ta'ala serta kamu barang di mana jua ada kamu. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nabi Adam alaihi salam sesudah diturunkan dari surga, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban amanah, menerima amanah dari Allah. Padahal dalam riwayat, bumi ketika ditawari untuk memegang amanah tersebut, bumi menolak, kada mampu. Langit menolak, gunung menolak. Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, bumi beserta keluasannya, gunung beserta kekuatannya, ketika engkau tawari amanah untuk mengemban amanah, mereka menolak. Sedangkan engkau menyuruh aku mengemban amanah, sementara aku ini lemah. Bumi menolak, langit menolak, gunung menolak. Lalu Allah Ta'ala menjawab kepada Nabi Adam, alhamlu minka wal quwwatu minni. Yang menyandang engkau ya Tuhan, dan kekuatannya aku. Nah, jadi Nabi Adam sebelum menyandang amanah dilajari Allah tauhid berdahulu, mengisahkan Allah. Kekuatan yang ada tuh kekuatan Allah, lain kekuatan Nabi Adam. Nah, jadi sifat-sifat yang kita lihat yang berlaku di alam semesta, asar daripada fiil perbuatan Allah, sifat Allah yang kita lihat. Dimanapun kita berada, Allah beserta engkau. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, wa huwa ma'akum, dia bersama kamu. Dalam Al-Quran ujar Tuhan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad oleh hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Lalu di ayat yang lain tadi dijelaskan wa huwa ma'akum, dan dia bersama kamu. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada.
Artinya di ayat lain lagi lebih dekat daripada urat leher. Nah, kawallah kita terdinding dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan, man syahidal aqwan wa lam yashhadillah bihi fa huwa mahjub. Barang siapa menyaksikan alam semesta sedang dia tidak menyaksikan Allah pada itu alam semesta, bahwa mahjubun, maka orang itu terdinding. Apa namanya dinding kita? Seharusnya kada bisa terdinding kita ini. Kenapa kada bisa terdinding? Al khalqu dalilun 'ala Allah. Makhluk itu sebenarnya petunjuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin makhluk yang seharusnya menjadi petunjuk malah mendinding kita dari Allah. Allah beserta kita dimanapun kita berada. Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher. Syah dan wujud Allah Ta'ala dan zatnya itu bukan ia jisim, kada berupa jisim, kada bebenda kayak kita, kada. Dan jauhar bukan juga berbentuk seperti jauhar kayak permata, ada. Dan bukan arid, lain juga kayak kita berpribadi. Dan bukan pula ia ittihad dan hulul, bukan juga ia bersatu dengan makhluk. Ma'akum beserta engkau di sini kada menyatu, kada. Kalau pang ni Allah Ta'ala menyatu dengan aku, ada. Dan bukan di jihad sesuatu, atau bukan baginya jihad, atau berhad, atau baharu. Dan bukan di jihad sesuatu, dia tidak diarah. Jihad itu arah artinya. Jadi bukan berjihad di arah kiri Allah Ta'ala, atau di arah kanan, atau di depan, atau di belakang, di atas atau di bawah. Ada memiliki arah. Dan tidak pula berhad, kada ada juga bebatasan. Misal termasuk batasan, membatasi Allah bertempat di arasy. Itu membatasi Allah ngarannya. Berarti Allah terkurung dengan arasy. Allah bertempat di arasy. Nah itu membatasi ngarannya. Jadi Allah bukan jisim, bukan berupa jauhar, bukan pula berupa artinya Allah Subhanahu wa taala kada berjihad, kada berarah, dan tidak pula baharu. Baharu itu artinya ada namun didahului oleh tiada. Itu baharu. Kayak kita nih baharu ngarannya. Kita nih ada tapi dahulunya tidak ada. Nah jadi Allah tidak berjihad, tidak berarah. Maksudnya kada bertempat di kiri, di kanan. Kan tadi dijelaskan huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada, tapi bukan ittihad dan hulul, artinya bersama di situ bukan menyatu. Ini hamba, ini Tuhan, manunggaling kaula Gusti jar. Hamba bersatu dengan Tuhan, itu ittihad ngarannya. Nah, wa huwa ma'akum, dia bersama kamu, bersama di sini bukan menyatu. Dan tidak pula berarah di kiri, di kanan, di atas, di bawah, dan tidak pula berhad, bebatas. Misal bebatas di aras, Allah di langit ketujuh, itu bebatas ngarannya. Dan tidak pula dia baharu. Dan tetapinya bersalahan ia dengan tiap-tiap sesuatu, seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya
tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun. Ada seumpama. Ma khatara fi babil apa nang tergeritik di hati itu bukan Allah tuh kayak ini misal, nah tuh bukan sudah. Fallahu khilafu dzalik, maka Allah menyalahi dari yang demikian itu, tergelitik di hati ini kayak apa Allah Ta'ala. Nah, ada boleh sudah. Nah, jadi pengarang menjelaskan meskipun dia bersamamu dimanapun kamu berada, meskipun dia mengeliputi bagi sekalian alam, tapi dia tidak ittihad, tidak pula hulul, tidak menyatu dengan hamba. Jadi orang dekat kada berjarak, jauh kada bantara. Orang bahari kayak itu. Punya kada kawan juga dikisahkan dekatnya kayak apa. Artinya tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun, dan ia jua yang amat mendengar, lagi yang amat melihat. Wa huwas sami'ul basir. Dan lagi tiada ia bersahabat, dan tiada ia beranak, dan tiada ia diperanakan. Mengisahkan Allah Ta'ala, kada bersahabat, kada beranak, tidak pula diperanakan. Seolah-olah turun lagi ini pembahasannya, turun ulang. Karena seseorang itu bila mencapai hal, mencapai makam fana, ini biasanya kembali ke makam baka. Nah, sama pengarang seolah-olah kayak berturun pulang menjelaskan. Dia tidak beranak, tidak diperanakan. Dan Esa ia yang tiada sekutu baginya, dan berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Artinya barang yang lainnya selain Allah Ta'ala itu berhajat kepada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya katakan olehmu hai Muhammad, bermula Allah Ta'ala itu Esa, dan Allah Ta'ala meliputi, yakni berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Dan tiada ia beranak dan tiada diperanakan, dan tiada seorang jua yang sebangsa baginya. Maksudnya tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahdan, manakala tahqiq pandanganmu, manakala mantap sudah pandanganmu, pemikiranmu akan wahdaniyat Allah Ta'ala pada af'al dan asma dan sifat dan zat. Apabila sudah tahqiq, sudah mantap, sudah putus, kada kawa diganggu gugat lagi, bahwa Allah Ta'ala itu Esa dalam perbuatan. Artinya seluruh perbuatan di alam semesta ini hakikatnya perbuatan Allah. Dengan dalil Al-Quran, hadis, ulama. Dalil Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan barang perbuatanmu. La tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak bergerak suatu zarrah pun kecuali dengan izin Allah. Artinya ketika kita pandang, yakin dalam hati bahwa Allah Ta'ala Esa dalam perbuatan. Arti Esa, satu-satunya yang memiliki perbuatan secara hakiki adalah Allah Ta'ala. Baik perbuatan diri kita, orang lain, perbuatan mubasyarah, perbuatan tawallud, baik, buruk, dan sebagainya. Esa hanya Allah Ta'ala yang mampu berbuat, dan dialah yang berbuat. Satu. Yang kedua, tahqiq pada pandanganmu,
bahwa Allah Ta'ala esa pada asma. Ada orang kaya, Allah Al-Ghani. Ada orang penyayangan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada orang mati, Allah Al-Mumit. Ada orang mati, misal perang, pematian semuaan, kita pandang Allah memiliki nama Al-Mumit, maha mematikan. Nang mematikan tuh Allah, bukan itu perang. Ada kan akan lahir Allah Al-Muhyi, maha menghidupkan. Ada orang senang berinfak, Allah Ar-Razzaq. Allah Al-Wahhab. Ada orang yang pina penyarikan juga misal. Marah Allah Al-Mutakabbir. Artinya pada hakikatnya di alam semesta ini esa Allah yang memiliki nama. Kemudian sifat. Esa Allah Ta'ala memiliki sifat. Hanya Allah yang memiliki sifat. La haula wa la quwata illa billah. Kita kadada daya dan upaya, kadada kudrat kita pada hakikatnya, kadada baisi ilmu kita, kadada baisi macam-macam. Dan wujud kita pun pada hakikatnya semalam adalah wujud yang tidak sebenarnya. Kenapa? Wujud kita ini ada karena diadakan. Sesudah diadakan, diatur, dipelihara. Bergerak diatur, berdiam diatur, makan diberi makani, rezeki diberi, hidup dihidupkan. Nah, maka hakikatnya kita ini tidak ada, karena adanya kita ini diadakan, diatur, dipelihara, hendak dimatikan mati. Nah, berarti kita ini hakikatnya kadada memiliki ada. Jadi tahqiqlah akhirnya esa Allah dalam perbuatan, esa Allah dalam sifat, esa Allah dalam asma, esa Allah Ta'ala dalam zat. Nang zat nang ada, nang wajibul wujud cuma Allah. Maka ketika itu menyelamlah ia di dalam laut ahadiyat. Nah, panak nih. Kada melihat lagi nang berbuat melainkan Allah. Tidak ada lagi melihat yang berasma melainkan Allah. Tidak ada lagi melihat yang bersifat melainkan Allah. Tidak ada lagi melihat yang mewujud melainkan Allah. Bila orang sudah kayak itu, akhirnya ini tenggelam di dalam laut ahadiyatullah ngarannya. Dan tiadalah hampir selamat daripada ombaknya, keasikan. Kadang Allah bertajalli dengan jamalnya, kadang Allah bertajalli dengan jalalnya, macam-macam. Orang ini asyik, kadang berada di posisi kabat, kadang berada di posisi basat. Wali Allah itu. Nah, ini tenggelam dalam laut ahadiyatullah. Dan tiadalah hampir selamat daripada ombaknya, dan keraslah mabuknya dengan sebab meminum khamar al-hakikah. Ini meminum khamar hakikah, ini bahasa kiasan aja. Artinya ketika asyik masuk sudah dengan Tuhan, Allah bertajalli kepadanya, bertajalli, Allah menunjukkan kepada dirinya tentang Allah Ta'ala, baik sifat jalalnya, sifat jamalnya. Bilanya ditunjukkan Allah jamal Allah, keasikan, lupa diri, kadang merasa diri mempunyai diri, kadang merasa diri memiliki sifat, kadang merasa memiliki af'al, kadang merasa memiliki asma. Artinya tenggelam. Jadi kita tuh karam sudah. Dan tiadalah diharap akan siumannya. Nah, hampir-hampir orang ini kada sadar lagi di diri. Maka ketika itu hasillah baginya makam panafillah. Orang ini fana ngarannya. Dan ini pernah terjadi kepada beberapa ulama. Seperti
yang masyhur Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj, Buan Ibnu Arabi, Al-Hallaj, kemudian Datu Abdul Hamid Ambulung. Nah, mereka tuh fana. Ini orang yang tenggelam di dalam laut ahadiyatullah, fana dengan diri, kada tahu lagi. Dan fana ini kada kau diulah-ulah. Pura-pura misal pura-pura fana, kada beruku mau kepala, lain fana itu kada berduit ngalu kepala. Aku fana aja. Kada nang ada nih sifat Allah, zat Allah, asma Allah, af'al Allah. Kada beruku ngalu, nah itu kada fana, parut lapar masih. Jadi fana itu kada sadar lagi dengan dirinya, sehingga akalnya pun akal basyariyahnya ditarik, akal manusianya kada ada lagi, diganti dengan akal rabbani, akal ketuhanan yang ada. Nang di utaknya tuh Tuhan, nang di hatinya Tuhan. Inya kada tahu siapa dirinya lagi. Nah, makanya ketika mereka ini ditanya tentang siapa diri mereka, mereka bisa mengaku Allah. Karena di dalam hati mereka cuma Allah. Utak mereka kada ada lagi utak manusia. Dan seandainya mereka ini tidak melakukan syariat, mereka dihukumkan orang yang tidak taklif. Kenapa? Akalnya kada ada lagi. Kan orang mendapatkan taklif, atau taklif beban agama, wajib melakukan ini, haram meninggalkan ini, itu ngarannya taklif. Orang yang mendapat taklif ini orang yang balik dan berakal. Orang gila atau kada sembahyang kada bapaknya, kakanakan belum balik, belum berakal, kada sembahyang kada apa-apa. Nah, orang yang tenggelam di dalam laut ahadiyatullah, mereka akal manusianya sudah hilang. Jadi seandainya mereka kada sembahyang, jangan ditiru. Inilah ajaran yang benar aja, ajaran Siti Jenar. Sembahyang tuh ingsun menyembah ingsun, sembahyang tuh Tuhan menyembah Tuhan. Jadi kada sembahyang kada apa-apa. Nah, ini bagi kita kada bisa ini. Kita masih ada akal basyariyah, akal manusia kita yang mewajibkan kita taklif agama. Jadi jangan disamakan nih, kitab kami ini kitab karangan Abdul Hamid Ambulung, kitab kami ini kitab karangan Syekh Siti Jenar. Pokoknya cukup ingat aja, kada usah bersembayangan. Nah, kada kawan itu menisbahkan kepada orang fana. Orang fana itu orang yang kada tahu lagi dengan dirinya, mati sudah. Kan semalam dijelaskan, ujar Nabi, mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Faman arada ayyan zura, barang siapa hendak memandang mayit, hendak melihat mayit, allati tamshi bi wajhil ar, alladzi yamshi ala wajhil ar, panzur ila Abi Bakrin, ya Nabi. Siapa yang hendak melihat mayat berjalan, lihati Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka ini sudah mati. Mati maknawi ngarannya. Kan mati itu ada dua, ada mati hisi, ada mati maknawi. Mati hisi, mati nang berpisah ruh dengan jasad. Maka ujar Nabi, innan nas niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika mereka mati barulah terbangun. Manusia ini tidur merasa memiliki mobil, ini di dunia memiliki mobil, rumah, istri, anak. Ketika mati baru terbangun, kada ada apa-apa. Ternyata mimpi aja mobil di dunia nih, rumah di dunia nih mimpi aja. Ketika mati di kuburan sendirian aja, rupanya semalam tuh mimpi aja, guring aja nya. Jadi manusia ketika hidup itu tidur, ketika mati barulah bangun. Nah, sama halnya orang yang belum fana itu masih hidupnya.
Artinya ini merasa memiliki sifat, merasa memiliki wujud, merasa ada, kita ini merasa ada, merasa memiliki sifat kita, merasa memiliki kuat, merasa kuat kita, berpikir, merasa berilmu kita, memiliki nama kita. Nah ketika dia fana, mati, ingatannya mati maknawi, maka barulah dia terbangun. Maksud terbangun apa? Wujud dirinya yang dahulu itu ternyata mimpi aja, wujudnya tuh wujud mimpi aja. Sekarang ketika terbangun sadar bahwa diri kada memiliki wujud, diri kada memiliki asma, diri kada memiliki sifat, diri kada memiliki afal. Nah ketika di sini ini ngarannya fana. Nah orang fana ini kada tahu lagi dengan diri kada ada lagi dirinya, sifatnya kada ada bisi sifat, perbuatan kada ada bisi perbuatan. Ketika ditanya annal haq, ujarnya itu kan al halaj itu annal haq, akulah Tuhan, ujarnya akulah al haq, pijabbi rabbi, ini Tuhan nih, jubahku nih Tuhan. Siti Jenar ditanya, Siti Jenar dipanggil untuk menghadap, ujarnya Siti Jenar tidak ada di sini, hanya ada Allah. Nah, kenapa? Memang inya kada memiliki diri karena dia sudah mati. Dia tidak memiliki diri, tidak memiliki sifat, tidak, karena dia sudah terbangun daripada mimpi. Idam apa ujar Nabi, anas niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu sebenarnya tidur, ketika mati barulah terbangun. Artinya nang ada sekarang nih mimpi aja, wujud kita ada nih mimpi aja. Ketika orang tuh sudah mati, oh ternyata aku tuh kada ada bisi wujud, aku kada ada bisi sifat, kada ada bisi asma, kada ada bisi fiil, perbuatan. Itu fana ngarannya. Nah, orang nang kada fana jangan meniru. Aku Allah Ta'ala, misal kafir itu kayaknya. Sembahyang tuh Tuhan menyembah Tuhan, jadinya padusahin sembahyang kafir kayaknya. Kenapa? Kita memiliki akal basyariyah yang wajib taklif agama, wajib hukum-hukum syariat. Jangan hendak berguru kepada orang panah. Makanya para ulama mengatakan para wali itu yuqtada fil bidayah wala yuqtada fin nihayah. Mereka tuh diikuti pada permulaan. Mulai awal mereka, jalan mereka ini diikuti. Dan ketika mereka sudah sampai di ujung, mereka jangan diikuti lagi. Karena di situ banyak hawarikul ada. Banyak sesuatu yang kada sesuai lagi menurut pandangan kita, jangan ditiru lagi sudah. Tapi mereka lihati awal perjalanannya sama juga, suluk juga. Mulai awal menjauhi nang haram, perjalanannya nih mengerjakan nang diwajibkan, meninggalkan nang diharamkan, memelihara diri dari yang subhat, lebih-lebih lagi nang haram. Jangankan meninggalkan keparduan, nang sunat aja mereka kerjakan. Nah tetapi mereka dijazbah oleh Allah, ditarik oleh Allah, sehingga mati maknawi, dirasakan Allah Ta'ala bertajalli kepada mereka, baik dengan jamalnya, jalalnya bertajalli, sehingga mereka hilang, fana mereka. Nah ketika mereka fana, apa yang mereka lakukan, kita kada boleh meniru, kada boleh ditiru lagi. Wajah sidin itu kada bersembahyangan, maka wali sidin waktu fana ngomong itu aku fana aja aja. Fana datang di mana? Fana itu kalau diulah-ulah itu pemberian dari Allah. Ketika itu hasillah baginya makam fanafilah, artinya binasa atau hilang wujudnya pada wujud Allah Ta'ala.
dan masuklah ia di dalam khatar yang amat besar, sebab belum kamil, kada sempurna lagi. Kenapa? Karena ketika memandang Allah, inya lupa segala-galanya. Kada kau diambil manfaat orang kayak ini lagi nih, orang panah nih. Kita berguru kada kawa, minta pendapat kada kawa. Karena inya orang yang tenggelam. Orang yang berada dalam khatar yang besar. Sebab belum kamil, karena belum lagi sampai kepada makam baka billah. Kada sampai ke makam baka belum. Orang fana itu tinggi sudah, tapi dengan makam baka lebih tinggi makam baka. Kenapa? Baka ini di atas fana. Baka fana ini ketika menyaksikan Allah, ia tenggelam, lupa dengan segala-galanya. Kalau lupa dengan makhluk, lupa dengan dirinya. Sedangkan makam baka ketika menyaksikan Allah, ia kada lupa dengan makhluk, bahwa dari Allah inilah adanya makhluk akhirnya. Dan ketika memandang makhluk, dia ingat dengan Allah, itu baka. Melihat makhluk ingat awan Allah, menyaksikan memusyahadahi Allah, ingat dengan makhluk, bahwa makhluk ini dari Allah Ta'ala. Nah itu baka itu kawa orang nih, kita menuntut ilmu kepadanya. Ini melihat makhluk ini menunjukkan Allah Ta'ala. Kemudian ketika Allah bertajalli kepadanya, inya menyaksikan memusyahadahi Allah, inya kawa masih mengingat awan makhluk, bahwa makhluk-makhluk ini adalah mazhar dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Qutbul Bilad, beliau ketika ditanya oleh murid-murid tentang hukum, tentang penjelasan yang muridnya belum paham, beliau berkata, ujar beliau, wahai muridku, bila kalian bertanya kepadaku, wahai muridku, kalau aku menjelaskan suatu perkara, maka kalian perhatikan baik-baik, supaya jangan terulang kalian bertanya. Karena untuk memalingkan hatiku dari Allah itu sulit untuk menjawab pertanyaan kalian. Cuma masih kawa diambil pelajaran dari mereka, karena mereka bukan fana, tetapi berada di makam baka. Hanya asyik masuk tetap dengan Tuhan. Jadi ujar Sidin, bila aku menjelaskan suatu perkara, maka perhatikan baik-baik supaya jangan kalian bertanya berulang-ulang. Karena untuk memalingkan hatiku dari Allah, menjawab pertanyaan kalian itu sulit. Tapi masih kawa menjawab, ini baka. Menurut orang fana, pada kawa, ini apa hukumnya? Allah ajarnya. Jawabannya Allah terus. Artinya, arti baka billah kekal dengan memandang yang demikian, dengan dikekalkan Allah Ta'ala. Maka makam baka billah itu mengisbatkan wujud akwan. Nah, makam baka billah itu mengisbatkan wujud akwan. Mereka masih wujud alam semesta ini masih ada, menetapkan wujud alam semesta. Mengisbatkan wujud akwan alam ini dengan dipandangnya keadaan mazhar wujud Allah. Ini menyatakan ada masih alam nih, cuma alam nih mazhar kenampakan Allah Ta'ala. Amun orang pana alam nih gede habis nang ada cuma Allah. Itu orang pana itu, termasuk dirinya Allah juga. Itu orang pana. Kalau orang baka, alam nih masih diisbatnya masih ada. Cuma alam ini menunjukkan kenampakan adanya Allah, ini alam. Kalau orang panak, kada ada alam. Siapa yang sembahyang Allah Ta'ala, tuh mereka tuh Allah Ta'ala semua.
itu fana. Kalau baka ini mengisbatkan wujud alam tetapi sebagai mazhar wujudnya Allah Ta'ala. Mazhar itu artinya kenampakan. Maka baka bilah itu dua perkara. Baka bilah itu dua perkara. Pertama, syuhudul kasrah fil wahdah. Artinya memandang yang banyak di dalam yang satu. Memandang yang banyak di dalam yang satu, yakni pandangmu bahwasanya wujud segala makhluk berdiri dengan wujud Allah Ta'ala. Pandang nang banyak di dalam nang satu. Ingat situ dulu kena kita ulangi. Malam ini kembali kita mengadakan zikir. Jadi jadikan zikir kepada Allah itu candu. Zikir la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya ujar Nabi kita, yamutul mar'u ala ma'asa alaih, matinya seseorang itu atas kebiasaan. Namunnya kita kebiasaan berzikir, matinya berzikir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.